yang di Riau. Dalam kajiannya, dia punya pengajian halakoh kajian. Boleh sang guru itu memegang dan menyentuh perempuan, karena itu adalah bagian daripada keberkahan. Yo, ini dari mana datang asalnya ini? Dari mana? Sang guru ambil minum, diludahin, cucus, minum, berkah. Ntar dulu. Kita perlu tinjau nih Pak, ini ilmunya di mana? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita negara Republik Indonesia ini melahirkan ulama-ulama yang cukup kredibel, yang dipandang oleh dunia. Salah satu di antaranya Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Abdul Wahab Rakan, Abdus Samad Al-Falimbani, Palembang, Abdul Samad Palembang. Kemudian banyak lagi para ulama-ulama kita yang mereka menghasilkan ulama-ulama juga, dan mereka menetap di sana Pak. Salah satu di antaranya Syekh Hashim Al-Ash'ari yang terkenal dengan kecerdasannya. Buku beliau ini sudah dikaji oleh sekian banyak para ulama, baik di Nusantara, baik di Indonesia, maupun di beberapa negara yang lain. Thailand, ulama-ulama Thailand banyak yang mengkaji kitab beliau. Ulama-ulama Malaysia banyak mengkaji kitab-kitab beliau. Terutama ketika 1926, ketika beliau mendirikan satu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Jadi semenjak beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, banyak ulama yang mencari tahu buku-buku beliau. Nah, salah satu di antara buku-buku yang fenomenal itu adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini bukan hanya sekedar membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi beliau merangkum dari sekian banyak buku yang tebal-tebal itu. Beliau petik hadis-hadis tertentu yang dalam kacamata para pembaca hari ini, buku yang tipis ini terbukti secara fakta yang diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Antara lain yang berisikan tentang Al-Ahadis an Ashratis Sa'ah, hadis-hadis tentang akhir zaman. Beliau sampaikan di sini persoalan tumbuhnya aliran-aliran sesat di Jawa, beliau sampaikan di buku ini. Persoalan penyimpangan-penyimpangan beliau sampaikan dalam kitab ini. Kecil tipis. Munculnya orang-orang yang berbicara yang sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, yuhadditsunakum ma antum lam tafhamuha wala abaukum. Kata Nabi, kalian akan bertemu dengan kelompok yang mereka berbicara kalian tak paham. Bahkan orang-orang sebelum kalian pun tidak akan mengerti. Nah, ini poin penting. Jadi buku yang kecil ini ternyata berisikan fakta yang terjadi hari-hari ini. Dan itu dulu 1926 ketika pendirian Nahdlatul Ulama. Beliau menulis buku ini sebelum itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin coba angkat satu judul, fi luzumil ihtiyat fi akhdhid dini wa akhdhil ilmi wal inzar an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Apa kata beliau? Perlunya memperhatikan dalam mengambil agama, maksudnya mempelajari agama dan mempelajari ilmu, dan perlu memperhatikan dan menjauhi diri an fitnati ahlil bidah,
dari fitnah-fitnah para pelaku-pelaku bid'ah. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Wal a'immatil mudillin, dan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan atau imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini beliau tulis judulnya. Beliau ambil hadis-hadis tertentu. Dalam satu hadis, waruya Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu an, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wa la tahmilhu amman lam tu'raf bit talab wa la amman yakzibu fi hadithin nas wa in kana la yakzib fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil ilmu dari orang yang pelaku bid'ah. Dan jangan ambil ilmu dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan jangan diambil atau jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang suka berbohong. Sekalipun dia tidak berbohong dalam hadis Nabi. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu dinun fantaziru amman ta'khudunahu bainakum. Ilmu ini adalah agama, maka perlu kalian memperhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Nah, sekarang kita jelasin, Mbak, hadis yang singkat yang kecil ini. Mengapa disebutkan ahlul bid'ah? Para pelaku ahli-ahli bid'ah. Berarti perkataan Nabi itu memprediksi dari dulu Nabi hidup 1400 tahun ke depan, ke hari ini terbukti muncul para pelaku-pelaku ahlul bid'ah. Ini saya kasih contoh. Yang mana disebut dengan pelaku bid'ah itu? Ada baru-baru ini kasus. Bapak Ibu kalau mau masuk surga boleh bayar 1 juta. Nah, ini lagi rame nih. Masuk surga bayar 1 juta. Jangankan 1 juta, Pak. Miliaran kalau jaminannya surga, jelas. Mesti mau orang. Tapi kan tidak begitu. Kalau bahasa guru kami, masuk surga itu murah. Masuk neraka juga murah, katanya. Nah, sekarang tinggal pilih mau masuk surga apa neraka, katanya. Tidak perlu ditakar surga itu dengan duit. Nah, ini yang sekarang lagi viral itu. Masuk surga bayar 1 juta. Ini bid'ah, Pak. Sangat bid'ah sekali itu. Apa yang dia inginkan? Agama berkesmap, dunia berkedok agama. Dia pengen cari duit dari manusia, tapi mohon maaf, dia jadikan agama sebagai dasar untuk mengucapkan sesuatu itu. Jadi dia sampaikan agama, orang percaya, sehingga datang. Pertanyaannya, ini masuk dalam perkataan Nabi, la tahmil au la ta'khudhuna al-ilma mimman lam tu'rab. Jangan kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang seperti ini. Ini jelas nih, Pak. Unik, Pak. Ada pengikutnya banyak. Ada guru pengikutnya. Ada pelajar pengikutnya. Ada dosen pengikutnya. Pertanyaannya, itu belajar apa tidak belajar, Pak? Tapi kok bisa? Inilah yang disebut dengan al-kizbu, dusta. Mereka bisa memanipulasi dari perkataan lisan mereka, membuat orang-orang ini tertipu dengan apa yang dia sampaikan. Kita nih, Pak, ini penyakit kita nih. Cepat kagum, gampang takjub. Cepat kagum, gampang takjub. Wow, mentang-mentang dia pakai peci putih, jubah hitam. Wah, ini pasti ustadz ini. Kalau sekarang tidak bisa kita lihat bedanya lagi, Pak. Tidak banyak yang pakai jubah tuh sekarang. Apa semuanya alim? Kalau kita rujuk kepada sejarah, ini sudah saya sampaikan dulu kan. Pembunuh Utsman bin Affan hafal Quran. Pembunuh Ali mengerti agama. Pembunuhnya Umar bin Khattab meskipun bukan muslim sejati, tapi ahlul munafiqin wal khawarij, tapi juga mengerti agama. Coba bayangkan tuh.
pembunuh Al-Hasan wal Husain mengerti agama. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membedakan mana yang betul dan mana yang nggak benar. Disinilah kuncinya ilmu yang hakiki, ilmu agama yang baik dan benar. Tapi Pak Ustadz, mereka juga punya agama. Mereka juga mengajarkan ilmu agama. Di situ letaknya bagaimana cara kita melihat itu benar atau salah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat mesti salah. Ini contoh. Islam bolehkah mengajarkan bercampur baur laki-laki dan perempuan? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kalau ada kajian bercampur duduknya laki-laki dan perempuan, mungkin isinya baik tapi tempatnya tak baik. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Apa pernah zaman Nabi mengajarkan ilmu agama dengan joget-joget pakai biduan? Enggak, Pak. Zaman Nabi tidak ada. Itu kan zaman dulu, Ustaz. Kita perlu ada perubahan. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita rubah? Apakah kewajiban bisa ditutupi? Apakah kewajiban itu bisa ditutupi dengan keharaman? Tak bisa, Pak. Yang wajib dan yang haram itu tidak bisa bercampur, Pak. Yang halal dan haram ini tidak bisa dicampur. Ini yang disebut dengan bid'ah. Artinya apa? Muncul orang-orang pelaku bid'ah hari ini menghalalkan yang haram demi tersebarnya Islam. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Jadi jangan mencampur adukkan sesuatu yang bertentangan, itu mesti salah. Kalau kita melakukan apa kata Nabi di dalam riwayat yang lain itu? Mereka mengikuti yang diingkari, kalian mengerjakan yang diperintahkan, mereka mengerjakan yang diingkari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi begini. Inni la atakhawwafu ala ummati mu'minan wala musyrikan. فأما المؤمن فيهزه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما لا تعرفون ويعمل ما تنكرون. Apa kata dia? Aku tidak mengkhawatirkan di antara umatku ini, kata Nabi, baik mereka orang mukmin ataupun musyrik. Dia sama-sama Islam. Ada mukmin, ada musyrik. Kalau orang beriman, kata Nabi, mereka akan dihalang oleh iman mereka. Kalau dia mau melakukan sesuatu perbuatan maksiat, ada yang menghalangi. Siapa yang menghalang? Iman dia. Wa amal musyrikun. Dan orang-orang musyrik, fayaqma' kufruhu. Mereka akan mengikuti kekufuran mereka. Walakin, tapi aku khawatir. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, Atakhawwafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang aku khawatirkan adalah orang-orang munafik yang lisan mereka pintar dan cerdas berkata dan membuat manusia tertipu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak, kata Allah, manusia itu banyak yang cerdas tapi lisannya dia gunakan untuk menipu dan manipulasi manusia. Memanipulasi, menipu. Jadi banyak yang tertipu dengan lisan mereka. Banyak, Pak. Nah, itu contohnya yang tadi. Lah kok bisa guru mengerti seolah-olah kok bisa surga ditakar dengan duit? Lah kok banyak pengikutnya? Logika kita berpikir. Ini penting juga kita gunakan logika kalau begitu. Kira-kira yang mengikuti itu lebih cerdas atau lebih tidak cerdas daripada yang diikuti? Jelas tidak lebih cerdas. Pertanyaannya, siapa mereka? Seperti apa iman mereka? Kita tak menakar iman seseorang, tidak. Tapi kok bisa dia tertipu dengan orang yang menakar surga? Sama halnya pada kasus yang Ramadan 2 tahun yang lalu. Entah 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu. Seseorang yang bisa menelpon Tuhan lewat HP. Pengikutnya 2.000, Pak. 2.000 pengikutnya. Tidak sedikit, 2.000. Coba bayangkan. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kok bisa diikuti? Apa pengaruhnya? Apakah karena orang yang mengikuti ini tidak mengerti? Apakah karena orang yang mengikuti ini tidak memiliki agama?
Maka disampaikan oleh para ulama, 5 penyebab terjadinya penyimpangan agama. 1 diantaranya du'aful iman, dan 2 diantaranya du'aful ilmi. Lemah iman, lemah ilmu. Jadi Pak, orang-orang yang tidak beriman itu kelak akan dikumpulkan sesama mereka. Nah, itu contohnya Pak. Lah kok bisa ada orang nelpon Tuhan hari Idul Fitrinya udah ditentukan, kata dia. Pengikutnya ribuan. Sementara yang ikut akal sehat nggak sampai 1000 Pak. Orang sedang sibuk sidang isbat, dia sudah tentukan hari Idul Fitrinya. Nah, itu mantapnya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Dan apa penyebabnya? Dan bagaimana sikap kita dengan hal tersebut? Nggak bisa dibiarkan. Kenapa kita katakan tak bisa dibiarkan? Orang seperti ini, kita perlu telusuri kemana mereka mempelajari ilmu agama ini. Kita ambil contoh yang di Riau. Dalam kajiannya, dia punya pengajian halakoh kajian. Boleh sang guru itu memegang dan menyentuh perempuan. Karena itu adalah bagian daripada keberkahan. Yo, ini dari mana datang asal ini? Dari mana? Sang guru ambil minum, diludahin, cucus, minum, berkah. Ntar dulu. Kita perlu tinjau nih Pak. Ini ilmunya di mana? Ilmunya dari mana? Lah kok bisa? Apa dalil mereka? Oh, dulu pernah dilakukan. Siapa yang pernah melakukan? Kita perlu telusuri Pak. Bisa jadi orang yang berkata demikian ini salah dalam memahami ulama-ulama terdahulu. Sampai berani mengatakan air ludah dia berkah bagi orang lain. Dan sampai berani mengatakan menyentuh kepala perempuan yang bukan muhrim ini berkah bagi perempuan tersebut. Sejak kapan laki-laki dihalalkan menyentuh perempuan yang bukan muhrim ini? Tidak pernah Pak. Tidak pernah dihalalkan sama sekali. Pertanyaannya, kalau ada konsep seperti ini dalam pengajian, kira-kira berkah atau maksiat? Halal atau haram? Nah, ini poin penting. Tolak ukur kita adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu mesti bukan bagian daripada agama. Nah, kita lihat Pak. Apa kata dia? Munafikun alimul lisani yakun ma ta'rifuna wa ya'maluna ma tunkirun. Apa kata dia? Mereka berkata apa yang kalian ketahui. Jadi dia berkata sama dengan kita. Tapi mereka melakukan ma tunkirun. Mereka melakukan yang kalian ingkari. Apa contohnya? Kita mengingkari haramnya. Kita mengatakan haramnya berhalwat laki-laki perempuan. Kata mereka itu tidak haram. Tapi mereka mengatakan haram. Cuma mereka melakukan perbuatan demikian.